Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah memilih menuntut para pelaku di tengah polemik ijazah palsu yang dia alami. Adalah Roy Suryo, mantan menteri, tokoh publik, sekaligus ahli telematika, yang kini jadi sorotan. Ia bukan satu-satunya. Ada 4 nama lainnya. 5 orang yang kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena satu hal, menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Mereka menyebarkan 24 video, satu demi satu membangun narasi bahwa Presiden Indonesia adalah lulusan palsu, tanpa bukti yang kuat, tanpa dasar ilmiah, dan menurut kuasa hukum Jokowi, ini bukan lagi kritik, ini penghinaan. Sudah menghina saya sehina-hinanya, ucap Jokowi. Kalimat pendek, tapi berat. Sebuah ungkapan dari seorang pemimpin yang biasanya diam, kini memilih bicara. Dan bicara lewat jalur hukum. 5 nama, inisial RS, IS, RS, T, dan K. Mereka kini harus siap membuktikan tuduhannya di pengadilan. Jokowi menantang, bukan sekadar mengelak, tapi ingin semua terang benderang. Di ruang yang sah, ruang hukum. Roy Suryo tak tinggal diam. Ia menyebut laporan itu sebagai tindakan yang tak elegan, bahkan memalukan, karena 2 dari 5 terlapor adalah perempuan. Tapi di tengah retorikanya, ia menyatakan siap menghadapi proses hukum. Publik pun terbelah menjadi 2 kubu. Ada yang mendukung Jokowi untuk melawan fitnah. Ada pula yang membela Roy Suryo atas nama kebebasan berekspresi. Tapi pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang lebih vokal. Pertanyaannya, apakah mereka bisa membuktikan? Atau akankah ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana tuduhan bisa menjadi senjata yang melukai, bahkan terhadap seorang presiden? Karena dalam demokrasi, kritik adalah hak, namun berbeda dengan fitnah. Fitnah punya harga. Dan kini, 5 orang harus bersiap membayarnya. Dan semua tinggal menunggu. Apakah tuduhan ini bisa dibuktikan? Atau justru berbalik menjadi pelajaran di era kebebasan? Presiden Prabowo mengaku heran karena keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dipersoalkan akhir-akhir ini. Ia pun bergurau, bisa jadi suatu saat ada pula pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti saya ditanya-tanya. Iya kan? Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut alasan dirinya melaporkan 5 orang terkait tudingan ijazah palsu untuk membuat pembelajaran. Ia merasa dihina dan direndahkan dengan adanya tuduhan tersebut. Menanggapi adanya tudingan kriminalisasi dalam hal pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, Jokowi menyatakan pelaporan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun. Ia merasa dihina dan direndahkan dengan tudingan tersebut, memutuskan untuk melawan siapapun yang berusaha memfitnahnya. Selama ini ia diam karena masih menjabat, namun setelah purna dirinya memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Isu ijazah palsu ini kembali mencuat meskipun pihak Universitas Gadjah Mada sudah menyatakan ijazah Jokowi asli dan tak sedikit pihak yang meragukan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan agar isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini tidak ditarik terlalu jauh. Hal ini tidak akan membuat seluruh keputusan yang telah diambil oleh Jokowi saat menjadi presiden batal. Soal ijazah presiden asli itu apa tidak, itu pelanggaran hukum atau pelanggaran etik. Ini sebenarnya tidak akan terjadi soal pelanggaran itu kalau undang-undangnya ketat, mengatur, mengantisipasi agar itu tidak terjadi, dan kalau terjadi apa akibatnya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Pada tayangan Dua Arah Kompas TV, terlapor kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, menyangkal adanya unsur politik dalam pelaporan itu. Ia siap menjalani proses hukum dan akan mengungkap kejanggalan kasus skripsi dan tudingan ijazah palsu Jokowi. Roy juga menyarankan agar ijazah Presiden Joko Widodo diuji keasliannya di laboratorium forensik independen di luar negeri. Apa sih sebenarnya, apakah Mas Roy siap? Karena kan kalau salah satu terlapornya misalnya Mas Roy di situ belum mau dibuka juga kan sama Mas Yakub, nanti akan diumumkan polisi. Tapi kalaupun iya, artinya kan konsekuensi hukumnya ada, sanksi, ada penjara juga loh kalau terbukti. Nggak apa-apa. Galileo Galilei itu akhirnya sampai dihukum, kemudian Kopernikus itu dihukum karena mempertahankan bahwa bumi itu bulat, yang waktu itu dipercaya bumi itu lurus. Jadi clear aja kalau saya katakan memang software bisa salah, peneliti bisa salah, tapi kami tidak boleh bohong. Tapi ini bukan motif politis. Oh, sama sekali enggak. Aku udah nggak di politik lagi, Mbak. 15 tahun udah cukup. 5 tahun saya udah nggak di politik. Ini bukan residu politik juga kan? Oh, nggak ada apa-apanya. Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada Rabu 30 April lalu. Jokowi melaporkan 5 orang terkait kasus ini, satu diantaranya pakar telematika Roy Suryo. Tim Liputan, Kompas TV. Jokowi telah melaporkan 5 orang yang diduga melakukan pencemaran nama baik dan memfitnah ijazah palsu terhadap dirinya. Bagaimana kelanjutan proses hukum kasus ini? Kita akan bahas bersama pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mbak. Prof, kalau dilihat dari reaksi seorang Jokowi yang tentu tidak bisa dilepaskan posisinya sebagai Presiden ke-7, menurut Anda, apakah langkah ini sudah tepat? Ya, begini Mbak, mungkin Pak Presiden merasa perasaan sekali ya. Sebabnya kalau kita lihat secara formal, Pak Jokowi itu kan bekas presiden 2 periode. Jadi tingkat kenegarawannya kan cukup teruji kan gitu. Tapi dalam hal ini kok kenapa juga sampai melaporkan, mengadukan rakyatnya terhadap kasus yang ada dugaan adanya suatu fitnah. Karena mereka sekarang sudah warga negara biasa juga, jadi punya hak yang sama. Ya, betul. Ya, karena sudah warga biasa. Makanya dalam konteks hukum, karena ini merupakan delik aduan absolut lagi. Apa itu delik aduan absolut? Delik aduan absolut itu adalah yang merasa dirugikan lah, yang mengadukan. Nah, karena itu delik aduan, makanya kasus ini adalah diteruskan atau tidak, tergantung Pak Jokowi. Kalau memang nanti dalam penyelesaian suatu di Polda itu ada islah, udahlah saya tarik kembali, oh bisa Pak Jokowi menarik kembali dalam kasus seperti ini. Nah ini semua tergantung Pak Jokowi, karena tindakan fitnah itu apa sih teori fitnah? Fitnah itu adalah suatu tindakan yang menuduh suatu perbuatan yang tidak menuduh suatu perbuatan bertujuan diketahui umum. Di mana perbuatan itu sebetulnya tidak betul, kan gitu loh Mbak. Itu konsep fitnah. Perbuatan menuduh
ditujukan pada kepentingan umum yang sebenarnya perbuatan itu bukan perbuatan yang betul. Nah, kalau dalam kasus serupa, maaf saya potong Prof. Hipnu, kalau dalam kasus serupa meniadakan unsur bahwa Jokowi adalah seorang mantan presiden, kemudian juga 2 periode tadi, tapi sekarang bertindak sebagai warga negara, punya hak yang sama katanya, apakah kasus serupa juga dianggap lumrah untuk dibuktikan di selama proses hukum? Apakah sebenarnya tidak ada cara lain? Makanya di sini delik aduan sebagai mantan presiden harusnya legowo lah. Jadi artinya dalam kasus ini harusnya Pak Presiden menyatakan ini loh asli, kan itu loh, dibuktikan kepada publik. Selesai sebetulnya itu. Sehingga yang merasa adanya suatu merasa tidak betul itu dibuktikan, kan itu Mbak. Sudah selesai. Makanya delik ini betul Pak Jokowi delik ringan, diteruskan dan tidak tergantung Pak Jokowi karena dugaannya kepalsuan. Sekarang kalau itu kepalsuan, ini memang suatu penyelesaian yang tidak biasa, Mbak. Kalau penyelesaian biasa, itu dibuktikan dulu, bendanya diuji forensik, oh ini asli, oh tidak. Oh ternyata misalkan hasilnya itu palsu, baru tuduhannya kan tidak betul. Lah itu baru masuk. Lah ini yang jadi problem, makanya kalau kita lihat, teman-teman yang sebagai telapor itu pengen menguji secara lebih mendalam lagi. Ini yang panjangannya di sana. Jadi penyelesaian ini penyelesaian yang tidak biasa. Harusnya diselesaikan dulu tentang kepalsuannya itu. Oh betul asli, dari UGM jelas, dari Pak Jokowi jelas, udah clear, berarti apa yang dilakukan oleh teman-teman yang dilaporkan itu salah. Nah itu baru masuk kualifikasi. Tapi ini tidak. Sebagai objeknya masih terjadi suatu perbedaan pendapat. Nah itu juga nggak salah. Makanya sampai sekarang berlarut-larut gitu, Mbak. Oke, artinya kalau Prof. Mahfud sendiri juga mengatakan ini kan sebenarnya tidak akan mempengaruhi keputusan apapun yang diambil Jokowi selama ia menjadi presiden. Anda melihatnya berarti ini titik krusialnya akan ada di mana? Atau apa yang sebenarnya diinginkan oleh seorang pelapor seperti Pak Jokowi? Titik krusialnya adalah seseorang Pak Jokowi sebagai manusia biasa adalah merasa direndahkan, merasa dihina yang betul luar biasa, menggunakan ijazah ABC dan sebagainya, sampai pada titik selesai tidak mau menunjukkan. Nah ini kan tidak mau menunjukkan. Yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalahnya. Iya, sebenarnya bisa lebih cepat ini kalau sudah ditunjukkan jelas. Saya kira sudah selesai. Artinya teman-teman yang dapat, oh ya betul ya, dari syarat formal itu sudah dijelaskan, dari bukti syarat material yang dipunya Pak Jokowi disampaikan, ini loh saya asli. Yang diperoleh clear, Mbak. Nah ini kan akhirnya kan berkepanjangan, teman-teman pengennya, oh diuji dulu. Nah, karena memang sampai sekarang pihak-pihak yang tanda petik malah apa itu menguji itu belum tahu keasliannya. Disinilah sebetulnya paling mudah itu seperti itu. Terlalu berlebihankah, Prof, ketika ada beberapa orang yang berpendapat, Presiden ke-7 melaporkan 5 orang ini adalah bentuk pembungkaman terhadap demokrasi, upaya untuk mengkriminalisasi orang-orang yang juga sama-sama warga negara biasa saat ini? Ya, kalau demokrasi saya kira terlalu jauh ya. Kalau ini karena fitnah itu kan perbuatan yang tidak menyenangkan, tuduhan yang tidak betul. Nah, ini saya kira memang betul juga bagian tuduhan-tuduhan yang tidak betul itu di sini. Tapi secepatnya sebetulnya ketika tuduhan tidak betul segera disangka dengan betul fisik yang terjadi, itu sudah selesai kan gitu loh. Nah ini kan akhirnya kan sampai nanti ditunjukkan di persidangan. Persidangan seperti apa? Kan gitu kan. Nanti paling teman-teman juga ingin diuji. Lah, usul saya Mbak, mungkin usul saya mungkin menjadi perdebatan. Bisakah memang kalau itu memang untuk menyelesaikan ini bahwa apa yang dimiliki ijazah itu ada penetapan pengadilan, penetapan dari pengadilan Jogja mungkin ya, bahwa ini asli kan gitu loh. Lah itu sudah selesai. Artinya pengadilan sudah menyatakan ini asli. Ini berarti proses di luar proses yang sedang berlangsung ya, Prof ya? Ya, berlangsung karena selama ini kan aslinya mana yang belum ketemu. Memang sebetulnya yang selama ini siapa yang melaporkan? Pihak yang dirugikan ya ini Pak Jokowi. Tapi dalam konteks ini biasanya diuji. Istilahnya bukan palsu, keidentikan. Jadi ada pembanding, Mbak. Pembanding yang A dan pembanding yang B itu di mana posisinya? Oh sama sekali tidak identik, lah itu berarti palsu. Oh ternyata identik semua yang ditunjang dengan keterangan-keterangan dari UGM. Oh berarti asli. Lah ini yang perdebatan ini Mbak, ini memang perlu ada suatu solusi yang tegas sehingga tidak sampai berkepanjangan, tidak sampai pada pemidaan-pemidaan yang sebetulnya tidak berguna.
hanya menguji masalah selembar kertas saja begitu. Kebenaran akan membela dirinya sendiri, tapi fitnah butuh pembuktian di meja hijau. Like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan polemik ini dan agar kami lebih semangat dalam berjuang melalui media.